wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Fatihah sekali lagi kita bacakan untuk wafatnya seorang Nahdiyin dan juga seorang musisi dari musisi Indonesia, yaitu seorang santri juga beliau, yaitu Mas Didi Kempot. Nah, yang tadi pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal ibadahnya, amal perbuatannya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesalahan-kesalahan serta dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita membahas tentang proses kiamat, proses alam kubur, dari apa yang harus kita yakini terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama, kita meyakini akan adanya pertanyaan kubur, kemudian adanya nikmat kubur, juga azab kubur. Kita juga percaya akan dibangkitkannya jasad-jasad dari kuburnya, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, kita percaya juga akan adanya mizan, timbangan. Kita percaya adanya hisab, dan juga meyakini akan adanya Shiratal Mustaqim, Shirat, kemudian percaya akan surga dan neraka. Kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Kaifal i'tiqadu bi hasyril ajsadi. Bagaimana kita meyakini tentang dibangkitkannya jasad. Wa annal khalqa, dan sesungguhnya bentuk dari jasad itu kama budi'a, seperti semula, yu'adu, dikembalikan. Bentuknya dikembalikan seperti semula lagi. Jawab, huwa anak takida, hendaknya kita meyakini ananasa, sesungguhnya manusia, ba'da mautihim, setelah matinya manusia, jami'an, seluruhnya, jadi seluruh dunia, seluruh makhluk mati semua, seluruh manusia mati. Setelahnya adalah kita meyakini setelah matinya ma yunsyi'uhumullahu, makan sesuatu yunsiuhum, yang akan dihidupkan, akan menghidupkan kepada mereka, kepada manusia, siapa Allah nas'atan, dengan kehidupan ukhra yang lain. Jadi akan hidupkan kembali. Tusyakilu, yang berbentuk an-nas'atal ula, akan seperti penciptaan pertamanya, kehidupan pertamanya.
Fayakumuna, maka semuanya bangkit, min kuburihim, dari kubur-kubur manusia. Wa yuksharuna, kemudian dikumpulkan, ila mahallin, pada satu tempat, wahidin, yang satu, jadi ditempatkan di satu tempat. Yusama, yang disebut al-mauqif, disebut al-mauqif. Mauqif itu tempat berhenti. Yang ada yang menyebutnya mahsyar, tempat berkumpul. Mauqif, tempat berhenti. Jadi semua dikumpulkan di lapangan besar, gitu, namanya mauqif. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua dikumpulkan. Soal kaifa i'tiqaduka bil hisab, apa keyakinanmu? Kaifa, bagaimana i'tiqaduka, keyakinanmu, bil hisabi, dengan adanya hisab. Bagaimana keyakinanmu tentang hisab? Jawab, a'taqidu, saya meyakini, anallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da ayyajma'an nasa, setelah mengumpulkan manusia, ilal mahsyari, pada tempat berkumpul mahsyar. Setelah ngumpul di mahsyar, yuhasibu, kemudian menghisab, menghitung-hitung amal, menghitung kula wahidin, setiap satu dari mereka, satu persatu dihitung awalnya. Wa yuqarriruhu, dan kemudian menetapkan siapa Allah, alama, atas sesuatu, fa'ala, yang telah diperbuat, min khairin, dari kebaikan, aw syarrin, atau keburukan. Amal baik, amal buruk ditetapkan, dihitung. Ada yang protes atau tidak, itu kan, itu di situ. Misalnya siapa, Eko lagi dihitung, tiba-tiba ada yang protes, itu kan, wih, Eko pernah gosok sandal saya, gitu kan, sebagian dong buat saya, nah, dihitung, kemudian ditetapkan, amalmu sekian, ini sekian, gitu kan. Ada yang protes atau enggak, diperhitungkan. Amalnya seseorang bawa besar, amalnya banyak, tiba-tiba ada yang protes, wih, dia amal itu karena saya bantu, diambil. Wih, dia ngomongin saya, ya, diambil itu. Dia nyakiti saya, diambil lagi. Lama-lama sedikit juga. Watashhadu, dan menyaksikan, alal jahidina, atas orang-orang, jawarihuhum, atas siapa jawarihuhum, anggota badannya sebagai saksi. Jadi bukan matanya lagi, bukan mulutnya lagi yang bisa ngomong, tapi anggota badannya sudah menjadi saksi. Tangannya kemana, gitu kan? Tangannya ngapain aja, sudah ngomong sendiri-sendiri tuh. Kakinya kemana saja, ngomong sendiri kakinya. Udah ngaku semua. Watadharu, dan watadharu, dan dinampakkan, likulli fadhaihim, atas perbuatan mereka, dinampakkan perbuatan mereka. Udah ngomong sendiri, hidungnya ngomong, gitu kan, kakinya ngomong, kepalanya ngomong, gitu kan. Semuanya menjadi saksi. Watakumu, dan para anggota badan itu menjadi alaihim, atas para manusia, al-hujjatu, menjadi hujjah, menjadi alasan,
menjadi saksi. Kemarin ngaji enggak? Ngaji, saya ngaji. Oh, Mbak ada amal ngaji. Buktinya kakinya ngomong, kakinya yang ngomong gitu kan. Matanya ngomong ngaji Pak tapi ngantuk gitu kan. Oh, ya lumayan lah, sudah ngaji tapi ngantuk kan. Ngaji online saya. Buktinya handphone saya Pak itu. Jadi hujah. Mereka menjadi hujah. Wala ya bakli, dan tidak tetap lahum bagi manusia pal uzur. Tidak ada halangan min mahajatin untuk membantah. Jadi tidak ada tidak tetap uzur atau bantahan. Nggak bisa bantah sudahlah. Mau sendirian atau di kamar mandi ngapain itu kan? Ya yang saksinya kan badan sendiri bukan orang lain. Atau udah nyepi kemana gitu, ngapain aja gitu, itu ketahuan. Yang menjadi saksi bukan orang lain, tetapi diri anggota badan sendiri. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman maka barang siapa ya'mal yang beramal mithqala dzarratin sebesar biji dzarrah khairan dari kebaikan yarahu maka akan melihat kepada kebaikan tersebut. Waman dan barang siapa ya'mal yang beramal mithqala dzarratin sebesar biji dzarrah syaron akan kejelekan yarahu maka akan melihatnya. Jadi detail menghisapnya, ada pengeluaran uangnya detail gitu kan. Jadi kemana-kemana ya kan, serupiah pun gitu kan diaudit gitu kan. Amal sedikit pun diaudit. Soal kaifa i'tiqaduka bil mizan wa i'ta'il kutub. Kaifa itu bagaimana i'tiqaduka keyakinanmu bil mizani, dengan adanya mizan timbangan amal, wa i'ta'il kutubi dan diberikannya kitab catatan amal, rapot dunia. Jawab, a'taqidu saya meyakini, anallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ayyuhasibah setelah menghisab siapa Allah an-nasa akan manusia wa yuqarriruhum ala af'alihim dan menetapkan amal-amal mereka tuzanu kemudian ditimbang apa a'maluhum amal-amal manusia. Amal-amal kita itu nanti setelah ditetapkan tadi nggak ada yang protes lagi. Nah, ini amalnya sekian sudah, nggak ada yang protes lagi nggak? Oh nggak ada yang digunakan untuk yang lain nggak? Kan? Nilai ibadah puasanya berapa? Nilai ibadah sholatnya berapa? Nilai ibadah ininya berapa? Zakatnya berapa? Maka kemudian ditimbang. Tuzanu a'maluhum, ditimbang amal-amal mereka, amal-amal manusia. Liyang kasyifa untuk mengetahui, agar supaya mengetahui likuli wahidin atas setiap seseorang miqdaru amalihi miqdaru amalihi kadar amalnya, ukuran amalnya itu berapa, ukurannya berapa, banyak baiknya atau banyak buruknya ini kayaknya. Faman rojaha, faman maka barang siapa rojaha yang lebih banyak
apa khairuhu kebaikannya, ala syarihi lebih sedikit kejelekannya. Wa'tiya maka diberikan apa kita wa'tiya maka diberikan apa kita buhu kitabnya biyaminihi dengan tangannya, tangan kanannya. Wafazam dan beruntung fauzan azima dengan sangat beruntung, keuntungan yang besar. Dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau timbangannya besar kebaikannya, kemudian diterima kitabnya menggunakan tangan kanan. Wa man rojaha maka barang siapa yang lebih banyak apa syaruhu kejelekannya ala khairihi atas kebaikannya, lebih banyak kejelekannya dibanding pahalanya, waqtiya maka diberikan apa kita bahu kitabnya, kita bawakan kitabnya bisimalihi dengan tangan kirinya, diterima dengan tangan kiri. Wa khosiro maka rugi khusrona mubina dengan kerugian yang nyata. Jadi makanya kalau kemarin doa membasuh tangan ketika berwudu itu, kalau tangan kanan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabayyasira. Kalau tangan kiri Allahumma la tu'tini kitabi bisimali walami waroi dhuhri, dan tidak dari belakang. Soal kaifa i'tiqaduka bisirat, bagaimana keyakinanmu tentang sirat? Kaifa itu bagaimana i'tiqaduka keyakinanmu bisirati dengan terhadap sirat? Jawab asyiratu adapun yang disebut sirat itu jisrun jembatan, mamdudun yang membentang memanjang, ala dhuhri jahannama di atas neraka jahanam, membentang di atas neraka jahanam. Liyamuro untuk liyumaro untuk berjalan siapa annasu manusia alaihi di atas jembatan tersebut. Jadi untuk berjalannya manusia di atasnya. Jadi jembatan yang membentang di atas neraka namanya sirat. Fatas butuh maka tetap alaihi atas jembatan sirat, tetap nempel, tetap bisa berjalan alaihi atas di atas sirat apa aqdamul mu'minina, kaki-kakinya orang mukmin atau ina yang taat. Jadi orang mukmin yang taat itu kakinya tetap bisa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas sirat. Wa yamuruna dan kemudian melangkah berjalan ilal jannati ke surga. Faminhum maka di antara mereka, di antara orang-orang mukmin atau iin yang bertaat itu manusia yamuru yang berjalan alaihi di atas sirat kal barqi seperti kilat, lep langsung nyampe seperti kilat. Amalnya kayaknya luar biasa ini, ikhlas banget, banyak ikhlas. Berjalannya seperti kilat. Wa minhum dan sebagian dari mereka orang-orang yamuru yang berjalan alaihi di atas sirat
kal jawadi, seperti naik kendaraan, naik kuda. Nah, jadi berjalannya ya lumayan ini, lumayan. Wa minhum, dan sebagian dari mereka itu man, orang yakunu yang ada, siapa man itu bati asyairi, tertatih-tatih. Oh, tertatih-tatih itu apa bahasa Jawanya ya? Tertatih-tatih. Alaihi, di atas sirat. Jadi jalannya lambat, pelan, ngesot gitu kan. Nah, di atas sirat. Watazilu, dan tergelincir anhu, dari sirat, apa aqdamul kafirina, kaki-kakinya orang-orang kafir, wal usati, dan orang-orang yang bermaksiat, minal mukminina, dan dari orang-orang mukmin. Orang mukmin yang banyak maksiatnya, nah, tidak mutakin tadi kan, tidak to'in, tapi usat, nah, banyak maksiat, banyak dosa, tergelincir dulu. Fayaqauna, maka terjatuh, finari, di dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau berwudu, kalau membasuh kaki, itu doanya gimana? Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kakiku untuk melewati sirat, di mana di hari orang-orang kaki-kaki tergelincir, kan? Pada waktu kaki-kaki yang lain tergelincir, tetapkanlah kakiku ya Allah. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihi aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kakiku untuk melangkah di atas sirat pada hari di mana kaki-kaki yang lain tergelincir. Wala yastaghrabu, dan tidak aneh, ayu yassiro, memudahkan siapa Allah asairo, akan perjalanan. Jadi ya tidak aneh memudahkan, Allah memudahkan perjalanannya seseorang, alaihi, di atas sirat, lisuada, bagi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sa'id, beruntung, selamat. Ya nggak aneh kalau Allah memudahkan perjalanan mereka. Siapa man Allah yuyassiru, la yastaghrabu ayu yassiru sairu alaihi lisuada. Siapa man Allah, yaitu zat, yuyassiru, yang memudahkan, atoiro, burung, fil hawa, di udara. Oh, bisa, yang menezat, yang menerbangkan burung di udara. Tidak aneh kalau orang baik itu mudah berjalannya, bagi zat yang memudahkan burung terbang di udara. Nah, mudah-mudahan kita bisa nantinya melewati sirat dengan kalbarki, seperti kilat, kan? Jangan lama-lama, atau kayak naik kendaraan, nah, naik apa? Kan tiap ini kurban kan ya? Tiap apa namanya? Tiap Idul Adha kurban, nah, itu untuk dikendarai ketika ini. Ya, yang kurban orang lain sampai
mengatur, mendistribusikan ya berarti gendol nunut gitu. Dia yang naik, kita yang pegangan gitu kan. Sudah kurban tiap tahun, tiap tahun kurban ya minimal gendol orang yang kurban. Syukur-syukur ada orang kurban nggak ada namanya ya hamba Allah gitu kan. Nah, biasanya kurban dari wali kota itu atau dari pemerintah itu kan, ngajuin permohonan kurban itu ke wali kota Jakarta Barat sini gitu kan, dapatlah dari dinas sosial kurban, nggak ada namanya. Wah, ini kendaraan kosong ini nggak ada namanya gitu. Terserah nanti hukumnya gimana, nanti ahli fikih yang menentukan itu. Nah, soal hal yastasfa'u ahadun hadzalikal yaum, hal yusfa'u, apakah memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan siapa ahadun seseorang dzalikal yauma pada hari itu. Nah ini apakah pada hari itu ada yang bisa menolong, memberikan pertolongan? Yang bisa memberikan pertolongan itu siapa? Jawab yasfa'u, memberikan pertolongan siapa? Al-anbiya'u, para nabi. Para nabi bisa memberikan syafaat, pertolongan. Wal aulia, dan para wali, kekasih Allah. Wal ulama, ulama bisa memberi syafaat, pertolongan. Al-amiluna, yang mereka beramal semuanya, orang ulama al-amilun, yang beramal, orang alim yang beramal, melaksanakan ilmunya. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid, pahlawan, pahlawan nasional gitu kan, atau para pejuang gitu kan, para pejuang. Syuhada nanti bisa memberikan pertolongan. Jadi dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para aulia, para nabi, para aulia, ulama, amilun, syuhada nanti bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Makanya kita senantiasa manakiban, manakiban itu agar nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari para aulia, dari para nabi, dari para nabi, para aulia, para ulama, dan para syuhada. Tapi fiman, kepada siapa yasfa'u, diberikan syafaat, siapa man, yang orang udhina, yang diizinkan lahu, kepada orang tersebut bisyafaati, untuk memberikan pertolongan. Kepada siapa syafaat itu diberikan? Kepada itu kepada siapa syafaat itu? Yasfa'una, mereka memberikan manfaat, memberikan pertolongan, memberikan syafaat fi ba'dil mu'minina, kepada orang-orang yang mukmin, ala asina, yang banyak melakukan maksiat. Nah, orang mukmin yang berdosa itu mungkin diberikan syafaat. Jadi syafaat hanya diberikan kepada orang mukmin yang berdosa. Hal yasfa'u ahadun fi ahadin minal kufar, soal apakah yasfa'u memberikan manfaat, memberikan syafaat siapa ahadun seseorang, fi ahadin kepada seseorang, minal kufari, dari orang kafir. Orang kafir dapat syafaat enggak? Jawab la yastati'u, tidak bisa, tidak mampu siapa ahadun seseorang, minal anbiya, dari para nabi, dari para nabi saja, fadlan an ghairihim, orang yang diberikan kelebihan dari yang lain, yaitu para anbiya, tidak mampu ayu khotiba, untuk meminta Allah, kepada Allah,
ta'ala fi ahadin untuk seseorang minal kufari dari orang kafir. Jadi orang kafir tidak bisa menerima syafaat dari para nabi, para aulia, para ulama, para syuhada. Untung kita di kalangan pesantren yaitu dengan senantiasa menjalankan manakiban, membaca ratib, gitu kan, itu kan upaya agar dekat dengan para aulia dan juga kepada nabi, baca barzanji, baca apa, baca sholawat, itu upaya untuk bisa dekat dengan para nabi, dengan para aulia, sehingga nanti mereka bisa memintakan kita syafaat, memintakan pertolongan kepada Allah, memberikan syafaatnya. Para ulama, kita apalagi dekat dengan para ulama di pesantren, dengan kiai-kiai, juga dengan syuhada, orang yang mati syahid, para pahlawan, mati syahid para pahlawan. Nah, inilah kita yakin bahwa mereka nantinya bisa memberikan pertolongan, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Syaratnya tidak kafir, syaratnya ada orang kafir, ada orang ini ikut manakiban, mau ikut terus, itu yang enggak dapat kecuali dia masuk Islam. Tapi orang muslim, orang mukmin yang bermaksiat dapat syafaat. Kenapa orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat? Para anbiya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, li ilmihim, karena mengetahuinya mereka para anbiya bi anna kalimatal azab, karena sesungguhnya kepastian azab itu qad haqqat, sudah ditetapkan alaihim, kepada mereka. Ini karena azab sudah pasti pada orang kafir. Wa anallaha subhanahu, wa anallaha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu layak zanu, tidak memberikan izin, bidzalika, akan memberikan pertolongan kepada orang kafir, memberikan syafaat kepada orang kafir. Qala berfirman jalla sya'nuhu, Zat yang maha agung, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, man dzalladzi yashfa'u indahu, tidaklah seseorang bisa memberikan yashfa'u, bisa memberikan manfaat indahu di sisinya, illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman siapa Allah ta'ala, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'u, tidak bermanfaat, apa syafa'atu, syafaat, pertolongan. Karena dalam satu kondisi seseorang bisa ingin menolong temannya, ingin menolong keluarganya, ingin menolong, lihat keluarganya yang akan dimasukkan ke neraka, keluarga yang lain ingin menolong, ingin membantu saudaranya, temannya, gitu kan. Tapi man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih,
juga yauma idzin, pada hari itu la tanfa'u, tidak bermanfaat apa asy-syafa'atu, syafaat pertolongan, illa man adzina lahur rahman, illa man, kecuali seseorang, adzina yang memberikan izin, lahu kepadanya, siapa ar-rahmanu, zat yang maha penyayang, warodia, dan ridho, lahu kepadanya, kaulan, akan perkataannya, dan diridhoi perkataannya, ucapannya. Nah, ini apa? Kita yakin bahwa akan adanya syafaat dari para anbiya, para aulia, para ulama, ul amilun, dan syuhada. Nah, berita baik ini, karena dari tadi ceritanya kan, waduh ini kayaknya terus kita itu bagaimana ini, ada hisab, ada apa, sirat, ada mizan gitu. Nah, ini ada berita baiknya, ada pertolongan. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para aulia, para ulama, dan para syuhada. Soal mal kausar, apa itu kausar? Alladzi a'tahu, yang memberikan kepada kausar, siapa? Allahu, Allah Ta'ala, linabiyina, memberikan linabiyina kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaksud dengan al-kausar? Wa asyara, dan mengisyaratkan ilaihi kepadanya, biqaulihi azza sya'nuh, dengan firman-Nya, inna a'toina kal kausar, inna, sesungguhnya kami, a'toinaka, akan memberikan kepadamu, al kausar, akan kausar. Apa itu kausar? Nah, jawab, al-kausaru, adapun kausar itu nahrun, sungai, fil jannati, di sorga, ma'uhu, yang airnya sungai itu abyadu, lebih putih, minal labani, dari susu, wa ahla, dan lebih manis, minal asali, dari madu. Kayak apa rasanya? Yus, pokoknya kata-kata abyadu minal laban wa ahla minal asal itu adalah untuk menjelaskan kenikmatan yang luar biasa. Rasanya enak kan susah diceritakan ya. Sampai bisa menceritakan enak, rasa enak nggak? Bukan bingung gitu kan. Tadi saya itu makan namanya apa namanya, misalnya kolak, enak sekali. Enaknya gimana? Manisnya, loh, manis kok diceritakan, manisnya gitu kan. Apa ya kira-kira ya, enaknya lah, enak itu. Nah, oleh karena itu kemudian menggunakan kata-kata yang menginginkan sangat, itulah menginginkan. Enaknya pokoknya apa ya, menceritakan enaknya kolak itu gimana ya? Rasanya manisnya pas di lidah gitu. Nah, enak kan sudah. Nah, kata-kata ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal itu adalah untuk menjelaskan bahwa air telaga Kausar atau sungai Kausar itu sangat nikmat sekali. Man syariba, man barang siapa, min ma'ihi, dari min ma'ihi, dari airnya, syarbatan, minum. Siapa saja yang meminum airnya, man barang siapa, syariba, yang meminum, min ma'ihi, dari airnya, syarbatan, satu tegukan, sekali minuman, layak tos, maka tidak akan merasa haus, ba'daha, setelahnya, abadan, selama-lamanya, gitu kan.
Masya Allah. Habis itu tidak pernah. Makanya kalau doa manakib itu pasti ada syarbatan hani'atan la nazmahu abada ya Allah berikan kami kenikmatan untuk mencicipi aja menikmati telaga Kausar, di mana siapa saja yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Alhamdulillah itu Kausar akan diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Soal ma hukmul mu'mini atau ibadal hisab. Jangan-jangan kita atau bukan ini. Apa hukumnya orang mukmin atau yang taat ba'dal hisab setelah dihisab? Orang mukmin yang taat setelah dihisab. Mudah-mudahan kita ini hukmul mukmini, adapun hukum orang mukmin atau yang taat ba'dal hisab setelah dihisab itu dukhulul jannati, masuk surga, kholidan selama-lamanya, abadan selama-lamanya, kholidan kekal, abadan selama-lamanya, fi naimiha di dalam nikmat-nikmatnya jannah, di dalam al-mustatobu yang baik-baik. Soal ma hukmul kafiri awil munafiki ba'dal hisab. Ma hukmul kafiri, apa hukumnya orang kafir, awil munafiki atau munafik, ba'dal hisab setelah dihisab. Hukmul kafiri, kepastiannya orang kafir, awil munafiki atau munafik, ba'dal hisabi setelah dihisab, itu dukhulun nari, masuk neraka, kholidan fiha, kholidan kekal fiha di dalamnya, abadan selama-lamanya, la yufattaru, tidak diringankan, nganhu dari orang kafir, orang munafik, apa al-alamu, kesakitan, wal azabu, dan siksa. Orang kafir, orang munafik masuk neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Soal ma hukmul mu'mini al-asi ba'dal hisab. Lah ini kalau nggak nomor yang hukmul mukmin yang taat, ya kita yang ini jangan-jangan. Mudah-mudahan enggak ini. Ma hukmul mukmini, bagaimana hukumnya orang mukmin al-asi yang bermaksiat ba'dal hisab setelah dihisab. Nah, kita itu di sini jangan-jangan karena maksiatnya masih, Pak. Jawab hukmul mukmini, hukumnya orang mukmin al-asi yang bermaksiat ba'dal hisab setelah dihisab, in ghafarallahu lahu, in ghafaro, jika mengampuni siapa Allah lahu kepadanya, ayadkhulal jannah, maka masuk surga, min awalil amri, dari awalnya, dari pertamanya. Jadi kalau dosa diampuni, masuk surga dari awal. Kholidan selama-lamanya, kholidan kekal fiha di dalamnya, abadan selama-lamanya. Jadi walaupun maksiat tapi diampuni. Nah, ini kita ngarep-ngarep yang ini. Iya, maksiat tapi diampuni. Wa illam yaghfir lahu, jika tidak diampuni kepadanya, maka ayu azabu, akan diberikan azab, finari, akan diazab, fina disiksa, finari di neraka, mudatan sementara, alamik dari dzambihi, atas sekedar seukuran dosa-dosanya. Di seukuran sekira dosa-dosanya. Kayaknya yang ini dia gitu kan. Kayaknya yang ini. Mudah-mudahan kita ya yadkhulul jannah min awalin, karena
mendapatkan ampunan dari Allah. Sumaya keruju kemudian keluar minha dari neraka, wa yadkhulu dan masuk al jannata akan surga, kholidan kekal fiha di dalam surga abadan selama-lamanya. Makanya ketika orang di neraka itu tidak kekal, tidak semuanya kekal di neraka, gitu kan. Ada orang mukmin yang disiksa sementara, tapi kalau masuk surga nggak keluar lagi tuh, nggak kekal, pasti kekal, gitu kan. Nggak ada di surga sementara, masuk neraka itu nggak ada. Jadi, tapi kalau di neraka sementara, ya kan? Nah, sampai dosanya bersih. Wah, sudah dibalas semuanya, baru dimasukkan ke surga. Nah, kalau sudah di surga kekal itu nggak balik lagi. Gitu kan. Jadi makanya kalau di surat Al-Bayyinah itu kalau menjelaskan surga itu kholidina fiha, ya, kalau binar enggak, gitu kan. Soal mal jannatu, apa itu surga? Ma itu apa? Al jannatu surga. Surga itu apa sih? Jawab hiya darun naim al muqim. Hiya yaitu surga adalah darun naim, tempat segala kenikmatan, al muqim bertempat. Nah, tempat di mana segala kenikmatan ada, namanya surga. Darun satu tempat, fiha yang di dalamnya tastahihi semuanya menginginkan. Siapa al anfusu seluruh manusia, ya seluruh manusia menginginkan lah. Wa taladzu dan mengenakkan al ayunu akan pandangan, sangat enak dilihat. Persoalannya kita ya tidak bisa menceritakan, mau ustadz mau kiai nggak bisa menceritakan dalamnya itu ada apa gitu digambarkan, itu bukan itu, itu hanya ingin menggambarkan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Darun tempat fiha yang di dalamnya mala ainun ro'at, tidak ada mata yang telah melihat, wala udhunun sami'at dan tidak ada telinga mendengar, wala khotoro dan tidak terbersit ala qalbil basar, ada di hatinya manusia. Jadi tidak bayangkan di sana banyak bidadari, kan? Bidadarinya cantik-cantik, gitu kan? Itu kan hanya ingin menjelaskan bahwa di sana nikmat banget, gitu kan? Cantik itu kayak apa juga bingung ceritakan, kan, gitu kan? Kalau minum pak, ya bidadari kalau minum itu, kalau minum kopi kelihatan di tenggorokan, ya medeni loh, saking putihnya, saking putihnya itu tenggorokannya kelihatan itu kopinya mengalir, gitu kan, ya malah bingungi, itu kan, saking beningnya, gitu. Itu kan hanya ingin mengatakan bahwa saking cantiknya, gitu kan, bidadarinya, kan gitu kan, hanya ingin mengatakan bahwa tempat itu segala sangat nikmat sekali, semua orang mendambakannya, gitu kan. Tapi kan tidak bisa dilihat oleh mata, tidak kelihatan oleh mata, tidak pernah ada orang mendengar, dan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Bayangkan surga ini. Ada orang kampung datang ke Jakarta, lihat masuk ke hotel mewah itu, masya Allah kayak di surga, ya kan? Kayak pernah aja, ya. kayak pernah aja. Ya. Dingin. Segala hal yang diceritakan, digambarkan terkait dengan surga adalah ingin mengatakan bahwa itulah kenikmatan
yang sangat, tempat yang sangat nikmat sekali. Nah, nikmat itu nyeritakan kan susah gitu kan. Bagi orang Arab diceritakan di dalamnya terdapat pohon-pohon, di bawahnya mengalir air sungai-sungai dan lain sebagainya. Bagi orang Indonesia biasa saja itu kadang-kadang itu kan. Wah, yang menarik bidadarinya Pak kalau di Indonesia itu kan. Cantik-cantik. Pokoknya ingin menceritakan bahwa surga adalah tempat segala kenikmatan. Sebaliknya soal pertanyaan ma jahannamu, ma itu apa, jahannamu neraka, jahannam neraka itu apa sih? Jahannam itu apa? Neraka itu apa? Jawab hiya, yaitu neraka itu darul adzabi, tempat segala siksa. Al-muqimi berada, tempat segala siksa berada. Darun, tempat fihad, yang di dalamnya jami'u anwa'il alami, terkumpul segala macam, bermacam-macam kesakitan. Allati tahturu, yang tidak bisa dibayangkan, alal afhami, atas pemahaman. Enggak bisa dibayangkan juga. Neraka juga segala siksa yang ada di situ gitu kan, adalah untuk menjelaskan bahwa siksanya sangat pedih, sangat menyeramkan, sangat menyakitkan. Nah, ceritanya ya, kemudian kalau digambarkan oleh manusia, nanti ada yang ditusuk pakai ditusuk kan sakit, sekali lebih sakit dari itu gitu kan. Yang mendidih, yang wow, itulah gambaran itu adalah untuk menjelaskan kepada manusia dengan bahasa manusia bahwa tempat itu sangat menyakitkan, tempat itu sangat penuh dengan siksa. Jadi kalau surga segala kenikmatan, nah itu balasan bagi amal perbuatan manusia. Yang baik masuk surga, yang jika bermaksiat diampuni masuk surga. Nah, jika bermaksiat tidak diampuni, maka dimasuk neraka dulu, baru masuk surga. Orang kafir masuk neraka, orang munafik masuk surga. Ya, kita masih ada harapan, punya iman, punya Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan imannya, ditetapkan iman Islamnya, kemudian syukur-syukur kita mendapatkan ampunan dari Allah dari awalnya, sehingga kita bisa masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Amin. Nah, walaupun mampir loh ya, gini mudatan itu mampir ya. Kalau di surga lebih dari sekedar nikmatnya kopi kan gitu. Lebih dari sekedar nikmatnya kopi, di surga lebih utama lagi. Al-mabhatsu sadisu wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.